Yuk, selamat datang di channel saya, Syaul Hangat. Saya Mihati yang akan menemani kalian sekarang. Jadi, akhir-akhir ini tuh lagi rame tentang revenge porn. Isu ini tuh rame akhir-akhir ini karena ada seorang artis yang diduga terkena kasus revenge porn ini. Nah, karena penasaran, saya cari informasi tentang revenge porn ini, tentang isu ini dan mendapatkan artikel yang memuat sebuah foto yang lumayan menarik nih buat saya. Jadi di Twitter ada postingan berupa foto yang memperlihatkan seorang aktivis yang di fotonya tuh dia sedang memegang sebuah poster atau tulisan lah yang bisa membuat kalian berpikir dua kali untuk mencari bahan di Twitter. Foto itu tuh membuat saya lebih penasaran lagi untuk menggali lebih dalam tentang isu ini. Dan ya, saya mendapatkan beberapa fakta yang membuat miris sih melihatnya gitu. Karena angka ini tuh gede banget gitu. Kasus ini tuh gede gitu di Indonesia. Selalu meningkat setiap tahun gitu. Sebagai orang Indonesia ya, saya miris sama malu sih sebenarnya. Kok bisa kejadian ini tuh banyak sekali gitu terjadi di kita gitu. Plus di pikiran saya tuh tiba-tiba banyak pertanyaan yang berkaitan dengan korban kasus revenge porn ini. Ya, nanti saya jelaskan apa isi pertanyaan yang ada dalam kepala saya ini gitu. Tapi sebelum memaparkan fakta-fakta yang saya temukan dan memaparkan pertanyaan yang ada di pikiran saya, angka baiknya nih, kalian mengenal terlebih dahulu apa itu revenge porn. Jadi singkatnya, revenge porn itu bokep. Ya, literally bokep sih, atau konten bokep gitu. Nah, lebih detailnya, konten bokep yang diperankan oleh korban. Awalnya tuh konten bokepnya tuh disimpan rapat-rapat untuk diri sendiri atau orang-orang yang dipercayai korban gitu. Namun karena suatu hal, konten bokep itu disebarluaskan di internet tanpa sepengetahuan korban. Tujuannya ya ada dua sih yang saya temukan, yaitu pertama untuk balas dendam, makanya disebut revenge porn. Nah, yang kedua tujuannya untuk memeras korban. Bentuk pemerasan itu bisa berupa uang atau memaksa korban untuk melakukan seks secara cuma-cuma. Jika korban menolak, gimana bang? Ya, kalian tahu lah apa yang akan terjadi gitu. Tujuan yang kedua ini tuh mengerikan sih, mengerikan asli. Nah, biasanya dua tujuan itu dilakukan oleh pacar atau pasangan atau mantan pacar atau mantan pasangan tuh. Jadi kalian harus hati-hati dengan pacar atau pasangan kalian. Revenge porn ini itu termasuk ke dalam kategori kasus kekerasan berbasis cyber atau KSBS karena emang mainnya di media sosial atau di internet. Nah, fakta yang saya dapatkan nih, data dari tahun 2017 sampai 2020 dari infograf di web Katadata, kasus KSBS ini terjadi lonjakan yang cukup signifikan besar gitu dari 2017 sampai 2021 gitu. Yang tadinya angka kasusnya tuh cuma 16 naik sampai 1721 gitu. Jadi tahun 2021 ya kurang lebih mungkin naik 1000% lah. Sayangnya ini saya gak menemukan data terperinci kasus KSBS selama tahun 2022 gitu. Entah emang datanya belum dipublish secara detail atau karena keahlian data mining saya yang masih kurang nih. Tapi kemungkinan kasus KSBS di 2022 tahun lalu meningkat jika kita membandingkan catatan tahunan selama tahun 2021 dan catatan tahunan selama 2022. Kasus kekerasan yang diterbitkan oleh Kemenpak gitu. Jujur saja sih, saya miris gitu melihat data-data yang sebesar itu gitu. Kok bisa sebanyak itu padahal
Pancasila nih pada sila kedua mengajarkan kita bahwa kita rakyat Indonesia tuh harus beradab, tapi kenyataannya gak kayak gitu. Kita kurang beradab sebenarnya. Jadi itu fakta yang saya temukan. Nah sekarang saya ingin membahas si korban revenge porn ini untuk menjawab pertanyaan yang ada di pikiran saya selama membuat video ini gitu. Sudah dipastikan korban adalah pemeran konten bokep dari kasus revenge porn ini. Pertanyaannya yang ada di pikiran saya gitu, kenapa si korban itu tuh mau tubuh polosnya tuh dipoto atau di video gitu. Ya mungkin kalian berpikir saya ngejudge si korban, tapi emang saya tuh ngejudge gitu. Tapi mungkin juga kan si korban tidak tahu dia itu dipoto atau di video dengan keadaan tubuhnya polos gitu. Ya bisa jadi sih, tapi kita kesampingkan terlebih dahulu kemungkinan itu karena itu sudah di luar konteks pertanyaan yang ada di pikiran saya nih. Nah, yang membuat saya bertanya-tanya nih, si korban yang secara sadar nih mengizinkan tubuh polosnya itu difoto atau di video gitu. Logika saya tuh gak nyampe ke sana gitu. Kalau misalkan POV-nya itu saya yang jadi korban gitu. Karena emang saya orangnya tuh pemalu sih. Jadi pertanyaan yang terus ada di pikiran saya itu, kok ada orang yang suka merekam atau memfoto tubuh polosnya secara sadar gitu, secara logikanya itu masih hidup. Akhirnya saya mencari kenapa ada orang yang suka memaparkan tubuh polos mereka di secara sadar gitu. Rasa penasaran saya mengantarkan saya kepada sebuah artikel dari tirto.com. Dari artikel tersebut, para pakar memaparkan pendapatnya. Kanat Cyber ini tuh gimana sih bacanya? Kamnat Chibber, Head of Mental Health, Department of Mental Health and Behavior Science di Fortis Healthcare, mengungkapkan pada laman Times of India bahwa orang yang suka merekam adegan dewasa termasuk ke dalam perilaku fetish seksual. Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa merekam adegan dewasa atau seksual sama dengan perilaku katopronopilia. Diambil dari kata bahasa Yunani yaitu kata pon yang berarti cermin dan kata paraphilia yang berarti kepuasan seksual yang intens berhubungan dengan perilaku dan objek. Kata pronopilia adalah istilah psikologi untuk merujuk kepada seseorang yang merasakan gairah kepuasan seksual saat melihat dirinya melakukan adegan dewasa di depan cermin gitu. Namun dalam hal ini tuh medianya tuh video gitu sama foto gitu. Nah, terus ada lagi dari Stu Nugget. Ini bacanya gimana sih? Stu Nugent, Pakar seks di Lelo pada laman Metro UK. Perilaku ini tuh mungkin berhubungan dengan sikap narsis atau pada diri sendiri. Merekam adegan dewasa berarti memungkinkan seseorang untuk melihat dirinya sendiri melakukan aktivitas seksual, yang mana akan memuaskan rasa narsisme dalam diri. Ya, lalu ada Dr. Becky Spellman, pakar hubungan di WePipe, setuju bahwa mungkin ada tingkat narsisme dalam merekam atau menonton diri sendiri berhubungan seks atau masturbasi. Namun ia menjelaskan bahwa hal ini tuh mungkin lebih dalam daripada sekedar egosentris beberapa orang. Mungkin hanya menemukan kenikmatan seksual pada diri mereka sendiri gitu, bukan pada pasangan mereka. Dalam beberapa kasus, keinginan untuk melihat diri sendiri terlibat dalam aktivitas seksual di layar dapat melibatkan erotisme otomatis atau kecenderungan untuk menemukan kenikmatan seksual pada diri sendiri bukan pada orang lain gitu. Nah, dari ketiga jawaban pakar itu tuh jawabannya tuh kurang meyakinkan sih, karena jawaban mereka tuh berbeda-beda gitu. Jadi ya belum terjawab pasti gitu. Alasan kenapa ada orang yang suka memamerkan tubuh polosnya gitu lewat foto atau video gitu. Nah, buat kalian nih mahasiswa psikologi yang semester akhir-akhir, lumayan nih buat kalian nih, bisa dijadiin judul skripsi atau bagi kalian mahasiswa psikologi yang lagi cari judul jurnal gitu. Nah, ini tuh bisa nih, fenomena psikologi ini tuh bisa dijadiin ini gitu, judul tugas jurnal kalian. Itu sih yang ingin saya bahas, pesan dari saya, karena saya tidak bisa melarang kalian melakukan seks bebas gitu.
Tapi ya sebaiknya kalian lebih berhati-hati saja dan jagalah privasi yang mengenai tubuh kalian. Baiknya kalian jaga aja tubuh kalian hanya untuk kalian aja. Nah, kalau pasangan kalian ingin merekam kegiatan seks kalian gitu, lebih baik nih tolak saja secara halus atau jauhkan saja alat-alat yang bisa merekam gitu sebelum melakukan kegiatan seks. Nah, segitu dari saya. Mungkin semoga saja sih kalian jauh-jauh dari kasus seperti ini gitu. Karena ini tuh bisa mengganggu kehidupan kalian gitu. Keep your life until we meet again. Bye.